Jepang, pertanyakan skema imbal dagang senjata yang nyaris Indonesia terapkan di Su-35 hingga Rusia kini dijek alias ngemis ke Korea Utara. Sebelum kita bahas lebih lanjut, kami sarankan kepada penonton agar menonton berita ini sampai habis supaya memahami isi beritanya. Seperti dilansir laman berita resmi zonajakarta.com, jika tidak terhalang sanksi CAATSA Amerika Serikat (AS), Indonesia mungkin kini telah resmi jadi operator jet tempur Su-35 Rusia. AS tak cuma menghalangi Indonesia untuk melakukan pembelian Su-35 dari Rusia, tapi juga dibikin geram dengan rencana imbal dagang yang akan diterapkan. Rusia muncul untuk mencoba menjauh dari melakukan transaksi dalam dolar Amerika Serikat untuk mengurangi eksposur ke Amerika Serikat sanksi. Misalnya, pada tahun 2017, Rusia dan Indonesia mengumumkan kesepakatan 1,1 miliar dolar AS untuk 11 pesawat tempur canggih Su-35. Alih-alih menggunakan dolar, Rusia menyetujui sistem barter untuk kopi, kelapa sawit dan komoditas lainnya sebagai imbalan bagi Su-35, beber Congress.gov pada 14 Oktober 2021 lalu. Dikutip zonajakarta.com dari Reuters, jika rencana Indonesia membeli jet tempur Su-35 Rusia berjalan mulus, pembayaran akan dilakukan dengan 50% komoditas macam kopi, karet, minyak sawit, CPO, arang kelapa, bahan baku kosmetik, APD hingga aluminium. Kemudian 50% lagi akan dibayar tunai dengan uang di mana nanti total pembelian mencapai 1,14 miliar dolar AS. Namun, benarkah yang diberitakan laman berita tersebut? Apakah benar Jepang pertanyakan skema imbal dagang senjata yang nyaris Indonesia terapkan di Su-35? Hingga Rusia kini diejek alias ngemis ke Korea Utara. Mari kita kupas berita ini lebih lanjut. Semenjak 2017 nota kesepahaman antara Indonesia dan Rusia soal imbal dagang sudah ditekan. Jika tak ada halangan, termasuk ancaman sanksi CAATSA, 2019 lalu 2 unit Su-35 harusnya sudah mendarat di Indonesia. Rusia sejak awal telah meminta agar komoditas yang digunakan dalam imbal beli dengan Sukhoi Su-35 ini adalah karet mentah. Proses pembahasan imbal beli bahkan sudah mulai dilakukan sejak tahun 2017 saat Menteri Perdagangan Indonesia dijabat oleh Enggar Tias Tolukita. Namun, Indonesia tegas menolak permintaan Rusia tersebut. Enggar menjelaskan bahwa bukan tanpa alasan ia menolak permintaan Rusia yang menginginkan karet mentah. Semula mereka harapkan karet saja, tapi kami minta tidak itu saja, ucap Enggar dikutip zonajakarta.com dari Antara, 22 Agustus 2017. Enggar ingin imbal beli ini seimbang dan sama-sama memberi keuntungan baik untuk Rusia dan Indonesia. Kami menyampaikan pada Rostek, perusahaan Rusia yang ditunjuk untuk mengurus teknis imbal beli, komoditi dan produk yang diekspor punya nilai tambah. Kami sama dengan Rusia, Anda jual pesawat ada added value, kami juga jual sesuatu yang ada added value, jelas Enggar. Indonesia tidak akan mengekspor karet mentah karena ini produk mentah tanpa nilai tambah. Pada 10 Agustus 2017 saat pelaksanaan misi dagang ke Rusia yang dipimpin oleh Mendag Enggar, Rostek menjamin akan membeli lebih dari satu komoditas ekspor Indonesia. Pilihan Rusia jatuh pada karet olahan dan turunannya, CPO dan turunannya, mesin, kopi dan turunannya, kakao dan turunannya, tekstil, teh, alas kaki, ikan olahan, furnitur, kopra plastik dan turunannya, resin, kertas, rempah-rempah, produk industri pertahanan, dan produk lainnya. Tapi rencana ini sekarang dihentikan, meski Duta Besar Rusia menyebut kontrak pembelian Su-35 Indonesia tidak dibatalkan. Dikutip zonajakarta.com dari TASS edisi 19 Oktober 2024, media Rusia tersebut mengutip pernyataan Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov, bahwa kontrak penjualan Su-35 negaranya untuk NKRI ternyata belum dibatalkan. Terkait kontrak pengadaan jet tempur Su-35 Rusia untuk Indonesia, menurut informasi terakhir kontrak tersebut telah dibekukan. Apakah pihak Indonesia telah menjelaskan alasan keputusan tersebut dan bagaimana nasib kontrak tersebut? Tanya TASS kepada orang nomor 1 Rusia di Indonesia tersebut. Anda mengatakan dengan benar bahwa kontrak tersebut tidak dibatalkan, tidak dihentikan, tetapi dibekukan. Kami berasumsi bahwa kontrak tersebut akan dilaksanakan cepat atau lambat.
Kapan dan bagaimana menjadi pertanyaan bagi pemerintah Indonesia berikutnya. Terserah mereka untuk mengambil keputusan. Sejauh yang kami pahami, minat terhadap peralatan penerbangan Rusia tetap ada, jawab Duta Besar Rusia untuk Indonesia. Meski transaksi jual beli Su-35 belum dilakukan, namun Rusia kini dipojokkan oleh Amerika Serikat karena melakukan skema imbal dagang. Hal ini seperti dikutip zonajakarta.com dari artikel terbitan Traffic News edisi 2 November 2024 yang berjudul, "Apakah ini fenomena global? Mengapa tidak menukar produk khusus kita dengan jet tempur? Apa makna sebenarnya di balik metode seperti jutawan jerami ini?" Media Jepang itu mempertanyakan skema imbal dagang yang dilakukan oleh Rusia terhadap banyak negara, termasuk Indonesia dan Korea Utara. Ada contoh terbaru Rusia yang mengusulkan barter pada November 2023. Rusia meminta agar negara-negara yang membeli senjata buatan Rusia, termasuk Pakistan, Mesir, Belarus, dan Brasil, mengembalikan helikopter dan suku cadang senjata untuk mengisi kembali peralatan yang persediaannya terbatas setelah invasi Ukraina yang dimulai pada Februari 2022. Saat itu, Mesir menyetujui kesepakatan untuk mengembalikan sekitar 150 mesin untuk helikopter Mi-8 dan Mi-17. Tetapi sebagai imbalannya, Rusia menjamin untuk melanjutkan ekspor gandum alih-alih pengembalian dana dan menggunakan gandum sebagai pengganti dana. Mesir bergantung pada Rusia untuk lebih dari 60% dari total impor gandumnya. Jadi dalam arti tertentu jaminan ini lebih penting daripada uang. Jelas Traffic News, Rusia bahkan sampai diejek mengemis oleh Amerika Serikat saat melakukan transaksi dengan Korea Utara. Rusia juga dilaporkan telah membeli senjata dari Korea Utara dengan imbalan makanan yang menyebabkan pemerintah Ali Seles mengejek tindakan ini dengan mengatakan bahwa Rusia mengemis. Jelas media Jepang itu. Untung saja, transaksi dengan Indonesia yang melibatkan imbal dagang Rusia dibatalkan. Pada tahun 2017, Indonesia juga mencoba membeli 11 jet tempur Su-35S buatan Rusia dengan imbalan produk pertanian seperti biji kopi, teh, dan minyak kelapa sawit. Meskipun hal ini tidak membuahkan hasil. Saat itu, Rusia melarang impor produk pertanian dan kelautan dari negara-negara barat karena masalah seperti aneksasi semenanjung Crimea. Pada akhirnya, rencana ini tidak membuahkan hasil karena pesawat Rusia tidak kompatibel dengan sistem persenjataan militer Indonesia. Lanjut Traffic News, sehingga media Jepang itu menyimpulkan jika transaksi barter senjata dengan barter kini umum dilakukan. Seperti yang Anda lihat, kasus senjata yang dipertukarkan melalui barter umum terjadi di seluruh dunia. Bahkan di dunia saat ini, di mana teknologi telah maju dan dunia dijalankan dengan ekonomi moneter, barter untuk makanan khas lokal masih memiliki daya tarik yang tidak dapat dibeli dengan uang. Lanjut media Jepang itu.